Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak gitu dijawab. Ingat Pahan. Ya kembali lagi di kita ngobrol santai. Ngobrol tentang apapun yang bisa diobrolkan, bro. Jadi di depan saya ada Gary. Mas Gary. Gary. Om Gary. Om Gary. Oh, tua banget. Om Gary. Yang kerjanya apa kan? Ya, Drummer sebuah band. Profesi. yang sedang menjalani penjual Taiti. Jual Taiti. Wah, Oh. Taiti. Bagus ini buat industri jualan dagang. Nggak serius ya. Kalau profesi sebenarnya apa kan? Itu benar. Jual Taiti. Iya. Pedagang. Nanti kita Minuman tapi nggak keras ya. Apa? Minumannya nggak keras. ya, Iya. bukan minuman keras. Taiti campur amer lah. Nah, Kalau dengar nih, Dengar. dengar dari teman, enggak dengar. Ang seorang musisi kan, musisi lah, jadi drummer sebuah band. Iya, Iya. bisa dibilang tapi nggak terlalu serius lah. Jangan serius ting atau kan? Oh iya, jangan serius ya. Kalau boleh tahu, bandnya band apa kan? Kalau yang sekarang masih Hyperos. Hyperos. nah, sebelum awal dari apa? Masuk band-bandan tuh di mana sih? Jan? Di Apa? band apa? Awal. Dari awal. Kan banyak tuh yang saya dengar. Banyak sih. Perjalanannya. Boleh disebutin satu-satu? Wah, makan cukup. Waktu lama. Pernah ngedramin apa dah? Ada Terror Bleeding. Di awal karir itu ngeband Bukan sih itu. Ada lagi sebenarnya cuman yang serius, agak serius. yang mulai serius gitu. Terror Bleeding, Opium, The Crew, dan Sama? sekarang Hyperos. Hyperos berarti 4 ya? Empat. 4 band. Tapi sebelum melangkah ke Warga kan sekarang yang masih banyak Hyperos nih kan. Ya. Kalau sebelum Hyperos tuh awal-awal Kang ngeband tuh dari umur berapa? Aku sempet les drum tuh kelas 6 SD kalau nggak salah. Pas 6 SD Iya. itu udah mulai kenal drum lah ibaratnya. Iya, Kenal drum. di les di Hari Rusli. Revolusi adalah di sebuah kota Bandung Iya. lah. Supratman dulu. Teman bos. Nah dari awal itu kan atau Akang pertama iseng-iseng nih buat band dulu sama teman dari SMP itu gimana perjalanannya? Atau langsung tiba-tiba pas SMA-nya? Enggak. Di itu kan tempat les tuh harus bikin band dulu kan. Manggung, iseng-iseng. Bawain Peter Pan. Zaman-zaman festival mungkin ya? Ya, dulu zaman Peter Pan ikut tuh kayak 17 Agustusan, Iya. bawain pas band kayak gitu. Wah, Ya keren. lagu-lagu orang lah, Cover lah ya. cover lah. Cover, band Ya, cover. emang dulu iseng sih bikin band gitu. Nah kan dari lagu-lagu Peter Pan nih. Nah tiba-tiba Akang sendiri kan sekarang main bisa dibilang musik underground lah ya. Iya, Ya, nah si buah tanah. ini bawah tanah tikus. Tikus got. Kenapa bisa tiba-tiba Kang dari yang dulunya Peter Pan kok bisa jadi pindah genre gitu? Apa yang buat Akang bisa pindah gitu? Kenapa? Kalau pindah enggak sih, kalau dulu emang ayah saya gitu, tiap pulang pergi sekolah suka dengerin lagu-lagu slow rock. Emang dulu rock metal gitu, cuman waktu les itu diharuskan untuk bawain Peter Pan gitu. Jadi ada unsur Iya. keharusan dari tempat les ya. Tapi memang kalau di jiwa udah dengerin, udah ditoksikin sama orang tua nih. Iya, kayak slow rock kayak yang Metallica kayak gitu. Nah, kalau dari awal berarti band pertama kali itu apa Kang? Pertama kali banget yang main musik Pertama underground. kali apa namanya ya? Waktu SMP tuh, The Flash namanya. Nah, kalau boleh tahu itu genrenya apa tuh? The Flash. The Flash. Bukan The Flash. The Flash tuh masih bawain lagu orang Rival tuh. Kalau boleh tahu genrenya Popang. Popang namanya. Dari awal Popang tuh Popang. mainnya. Itu langsung megang drum. Langsung megang drum. Langsung megang drum. Nah, udah dari The Flash kan tuh. Ya. Terus Bleeding atau ada lagi? Wah, ada sih perjalanan panjang. Panjang ya, langsung ke Terror Bleeding aja lah. Oke. Terror Bleeding nih, yang saya tahu nih ya, Terror Bleeding tuh sebuah band Black Death, betul nggak? Ya bisa dibilang Black
death metal sih katanya. Katanya, ya, Kata orang katanya. yang dengerin. Nah. Kalau saya sih bilangnya extreme metal. Extreme metal. Si Terror Bleeding sendiri udah punya album, IP atau baru single? Baru single. Baru single. Berapa tuh? Berapa? Single Satu. Nggak, maksudnya ngeluarin berapa gitu? Oh, Ngeluarin satu. berapa lagu? Kalau saya EP sih dulu cuma 3 lagu. 3 lagu. Terus, nah kan Terror Bleeding tuh udah lah, udah jalan ya. Jalan. Terus pindah lah ke mana tuh? Opium. 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 Dulu itu aku sempat jadi kru kalau Opium. Sempat jadi kru dulu. Drum dulu. Original kan atau kru memang? Kru. Krunya aja. Waktu itu drummernya keluar, nggak tahu kenapa gitu. Terus bilang gitaris saya nggak main drum. Ya udah lanjut main drum di Opium mau berapa tahun. Habis itu ya bubar. Nah, kan si Opium tuh udah ngeluarin EP ya. Iya EP ya. EP yang genre awalnya tuh kan bukan grindcore, Death metal. death metal. Nah, kenapa bisa jadi berubah gitu dari death metal jadi grindcore? Kalau itu saya ngikut yang lain aja. Oh gitu. Soalnya saya baru. Rasanya kru dia, Saya rasanya kru. kru. Nah, setelah Opium nih, The Crew, Di kru. megang drum juga Iya megang drum. pasti. Nggak dipegang. Itu dari awal atau emang kayak tadi Opium dari kru dulu? Sama kayak Opium. Oh, Dulu. dari kru dulu Itu gitu. kan The Crew band dulu ya. Ya band-band 90-an. band zaman. Legendaris lah Nah, ya. bisa Kalau di dibilang. Bandung udah termasuk legend lah ya. Ya, Nah, masuk tuh The Crew. pada galak tuh. Tuh, preman. Di berapa tahun di The Crew? Dari tahun 2010 Itu lama juga ya. Ya. Sampai saya kecelakaan 2017 saya keluar. nah dari The Crew ya. Dari The Crew tadi kan yang bener-bener band ibaratnya kan udah perjalanan panjang nih. Udah betul. Udah perjalanan panjang tapi yang masih konsisten sampai sekarang gitu. Yang maksudnya memang personilnya ada tapi kenapa atau apa gitu yang sampai sekarang masih ada apa? Iperos. Eperos. Nah, itu yang masih sekarang masih dibilang masih aktif sih, cuman kan nggak ada personil tuh. Gitaris saya nikah. Itu gitarisnya ini kan Eperos sekarang berarti lagi vakum nih. Dulu. Gara-gara Gitaris saya pindah ke Austria. nikah sama orang sana. Iya, Oh, nikah sama Eropa. sana. Heeh. Di vakum dulu, di sini cuma berdua sama basis saya. Nah, kalau Eperos sendiri udah ngeluarin berapa album? Satu. Itu kalau boleh tahu apa? Nama albumnya. Nama albumnya? Nispra. Nisbra. Artinya apa tuh? Iya, boleh ceritain nih. tuh Bisa diceritain kayak nggak? kalau orang udah putus asa aja ya. Oh, Nispra, udah. Enggak sah, gitu. tak ada lagi angan. Aduh. Main teh produk metal rasanya teh. Jangan lagi angan. Udah gimana ya? Pokoknya mah sudah nggak ada lagi harapan atau mungkin putus asa lah ya. Asa. Eh, Oh, nah berarti sekarang Eperos lagi vakum. Ya, Nah, sedangkan Eperos sendiri ini udah berdiri berapa tahun? 2009. 2009 sampai sekarang 2020. Berapaan hitungan? 11. Oh, pinter. 11 tahun. Dalam 11 tahun ini kan perjalanan Eperos tuh udah keluarin satu album. Personil. Sonilnya udah ganti-ganti atau Udah tetap ganti. ganti? Ya. Sedangkan aku sendiri dari awal. Saya ya kalau Iperos dulu bukan Iperos namanya. Bukan Eperos. Sempat ganti 2 kali nama dari Deadway ganti ke Meriam Belina. Wah, Belinda. Dan ganti lagi Iperos. Eperos Sampai sampai sekarang Eperos. Kalau yang bener-bener namanya Eperos tuh berarti dari tahun 2009. 9 itu. Oh, sudah sebelumnya tapi emang personil lama. Jadi sebenarnya Eperos sebelumnya tapi nama beda. Iya. Sedangkan Eperos sendiri 2009. Iya. Nah, saya dengar nih dari beberapa yang saya cari kan di media gitu. Eperos udah pernah tour loh. Pernah. Udah berapa kota kan didatengin? Kalau di sini
Di Indonesia dulu dah. Di Indonesia Pulau Jawa sih. sampai Paling jauh. Bali. ke Bali itu udah rata ibaratnya. Ya Kediri. Kota-kotanya Malang, gitu. Kediri, Malang. Ya, gitu. Surabaya, Bali. Bali. Luar pulau Bali. Nah, kalau luar negeri nih yang kita riset katanya si Aipero sama pernah main di Ya di suatu luar negara negeri. lah. Di suatu negara. Negara mana kan? di Singapura, Singapura pernah. ya Malaysia, kota Kinabalu. Kinabalu tuh Kinabalu di mana tuh? Kinabalu di mana ya? Masih Malaysia katanya. Oh masih Malaysia. Oh di Malaysia. Katanya masih Malaysia ya. Heeh. Terus Sama Filipina. Filipina. Berarti udah 3 negara, 4 kota lah ibaratnya di luar negeri. Kalau iya ya, 4 berarti ya. enggak banyak kalau kota. Oh, kalau di luar negeri banyak kotanya. Berarti saya datang nih ke Australia, Berapa ke kota? berapa kota Kalau itu? Singapura itu. Ke Singapura berapa kota nantinya? Kalau di Kalau itu di Malaysia kalau nggak salah 5 kota gitu. 5 kota. Eh, Oh. Kalau di Filipina yang paling banyak Filipina. berapa kota? Lupa aku 7 kan. Wih. Nah, dari antara semua tour itu, Kang, ada yang paling berkesan gitu, kayak wow, ini nggak bisa dilupain nih gitu momen-momennya. Filipina. Filipina yang paling kangen sampai sekarang gitu ya mungkin ya. Filipina sih dari makanan murah ya. Iya. Ya kan aku pergi pertama ke Singapura ya, Iya. langsung mahal tuh. Dolar. Ya. Kalau Singapura masih bisa dijangkau. Bukan Singapura, Wah, orang kaya ya. Filipina Oh, bisa Filipina. dijangkau. Masih setara Indonesia lah mungkin ya. Ya, Masih bisa masuk. Atau di bawah? masih lah setara. Setara. Standar. Ya standar lah jajan-jajan biasa. Nah. Standar rupiah lah. Di Filipina hal momen apa yang nggak bisa dilupain gitu, kenapa bisa nggak dilupain gitu? Ke cewek atau gimana? Ya selain makanannya ya. Ceweknya cantik-cantik. Woi, seger. Ayo jalan-jalan Filipina. Makanannya aneh-aneh. Kurang aneh-aneh. Contohnya? Contohnya ada balut tuh. Itu apa kan? Balut tuh kayak apa namanya? Telur, tapi dalamnya masih ada ayamnya. Nah itu Oh kayak telur tapi ada anak ayamnya gitu. dalamnya udah jadi ayam. Udah jadi ayam. Makan. Aduh. Hidup-hidup. Ya nggak hidup. Direbus mungkin ya? Harusnya tadi duduk di sini ya. Itu. Direbus dulu ini. Direbus dulu. Nah selain itu apa kan? Yang momen apa dalam acara itu atau? Pernah itu waktu aku lupa Kejadian tempatnya aneh. di Dasmarinas kalau nggak salah. Jadi main tuh di kayak apa namanya? Tempat basket gitu, Iya. kayak indoor. Heeh. Mungkin karena warganya nggak ngizinin tuh lagi main, atapnya dilempar sama batu. Seremnya. Pas semua warga itu. Oh Ya. langsung ditipukin sama Ditipukin batu. sama batu. Itu gimana? Kan lagi musik dengan main. Ya bodo amat main aja. Wah pokoknya terus ya. Terus pulang dari sana kita tuh dibawa ke tempat bukan itu ya, anak-anak sana lah, tempat ngumpul gitu. Tidur, nggak atapnya langit. Terus di pinggir itu ada yang muntah. Wah Ayo mah. cerita ya gitulah. Ya itu kenakalan remaja. Iya nakal remaja wajar lah. Nah, kan si Eporas tuh udah tour beberapa kota, negara. Nah, jalurnya tuh kan bukan apa yang panggung-panggung besar. Betul nggak? Iya sih, dibilang band mandiri, Band mandiri. Kolektifan. kolektif lah. Bahkan katanya Eporas tuh tour dengan ongkos biaya sendiri. Betul Iya, nggak? betul. Kita orang kaya. Ah, Ada yang sponsorin gitu. Nah siapa tahu ada yang mau sponsorin. boleh langsung Peros nanti ada lah Instagramnya santai. Eporas tuh kan nekor-pang. Makan dulu ah. Nah ya, Ya. Santai ngobrol santai, wes santai. nugget cuy ya. Ya nggak diponsorin cuy. Oh, Udut tuh. nah, sambil makan aja ya. Eporas itu kan nekropang. Nah, sebagian orang mungkin nggak akan tahu ya, nggak semua orang tahu apa sih itu nekropang.
Naon sih Neverpunk teh? Naon ya? Master rambut. Sarang gue. Ya. Mungkin ada perpaduan antara black metal dengan punk Ya. atau juga. Ya begitu. Jelasin lah. Cuman ya lebih kita tuh ya gitu musik tuh ya nekopang. Perbedaan dari yang lain? Ada bedanya. Ya, mungkin kita punk gitu ya tapi mainin ada usus black metal. Itu terinspirasi dari mana tuh bisa sampai beda dari yang lain? Kehidupan saya terlalu gelap. Perjalanan waktu. Nah, Kang, dari semua perjalanan tur nih, ya kan, apalagi udah nyampe luar negeri lah, itu udah suatu wah lah walaupun dalam bentuk kutip kolektif. Alhamdulillah. Iya, belum tentu orang bisa kan, banyak orang yang pengen. Dari semua perjalanan tur itu, apa yang paling dirasain dari FRS tuh benefitnya gitu? Atau dari ada suatu sponsor record kah? Atau apakah yang bisa didapetin dari sebuah perjalanan itu? Atau kenal orang baru ya? Sebenarnya ya senangnya kita mengenal orang baru, kita bisa sharing tentang yang musik di sana gimana gitu. Kalau dari kayak atau ada pernah promotor yang mau nawarin itu pernah? Kalau promotor nggak ada sih. Nah, banyak. Tunggu nanti ya. Tolonglah promosiin gitu. Promotorin gitu. Berat ngeband teh. Beri bende. Tapi emang perjalanan namanya hobi ya mungkin ya. Ya gitu sih kalau misalkan kita menjalankan karena hobi nggak ada beban ini. Mau keluar duit berapa juga ya? Mau dadas terus gitu. Nah sama kayak bikin brand ya gitu. Nah, ngomongin brand nih, kan nggak selain ngeband, Gary sendiri juga kan punya brand tuh, Morbid Vision, betul nggak? Betul. Nah, Morbid tuh dimulai dari tahun berapa sih dia? Orbit tahun 2014. 2014. Ya, 2013, 2014. 14. Seriusnya. Seriusnya 2013 mah masih Masih raba-raba. Meraba-raba kehidupan. Di perjalanan. Nah, sebelum menjadi, pasti kan itu dari nol ya, Morbid, betul. Ya, Nah, sebelum punya brand, pekerjaannya Gary ini apa sih? Ya, buat modal bikin Morbid itu dari mana? kalau dulu usaha banyak yang gagal ya. Apa aja tuh? Pernah menjadi dagang susu murni, jadi tukang jus. Tapi dan akhirnya kerja di sebuah pabrik. Yang di sebuah kota Bandung lah. Ya. Nah, dari perjalanan pabrik itu tuh, kita tahu sendiri lah, sebuah brand itu kalau kita bangun brand, apalagi tanpa modal dari orang tua ya, kita Ya. bergerak sendiri. Betul. Yang dibutuhkan uang banyak lah. Nah, dalam perjalanan Morbid Vision sendiri, apa sih yang pernah dirasain kayak, wah udah ngeluarin gini nih, tapi barang numpuk gini, itu pernah atau enggak? Pernah lah, pasti semua. Semua pernah. Nggak bisnis clothing aja ya. Iya. Mau bisnis apapun pasti pernah mengalami ya sepi pembeli kayak gitu. Nah, untuk itu gimana kan maksudnya yang mengatasinya sampai sekarang kan, apalagi sampai sekarang ya alhamdulillah ya, Morbid Vision udah bangkit lagi nih. Ya, Nah, itu gimana? lumayan. Kadang misalnya kita bikin nih berapa lusin nggak laku nih, mau modal lagi. Nggak ada kayak teknik marketing gimana itu, atau udah numpuk nih, udahlah kita bayar Pernah gimana gimana diskon ya gitu. diskon palingan ya. Ya, cuman kan nggak akan habis semua aja. Ada yang numpuk. Nah, Morbid Vision sendiri kan pernah berhenti nih, dalam arti ikuti vakum berhenti sejenak gara-gara Gary sendiri kecelakaan. Ya, betul. Nah, itu gimana kamu? Gimana bisa buat lanjut lagi nih, bangkit lagi nih? Apalagi kan pasti modal udah habis-habisin buat obatan dulu, ngobat, turunin badan gitu kan. Itu gimana? Ya berusaha tetap semangat, intinya percaya apa yang kamu lakukan. Nah, titik bangkit lagi Morbid itu pada tahun berapa? Dan denger dia juga
ada si Farhan, Wallace Farhan juga kan Oh, iya. masuk sini nih. Iya. Di wawancarai lah, interogasi. Katanya kan dengeran Farhan Bang itu masuk ke Morbid Vision tahun berapa? Bisa join Baru ya? Baru. baru. Sebenarnya kan ini bangkit juga baru-baru ya. Cuman ya kerasa kalau bikin brand sendiri capek. Saya kan desain sendiri, pemasaran sendiri dari dulu gitu, dari tahun 2014. Ya mungkin dengan adanya Farhan bisa membantu lah. Selain Morbid sendiri sekarang ada sampingan gitu kerjaan. Ada. Yang saya pernah dengar dari Gary itu nggak cuman usaha, tapi desain juga, dismember art. Ya. Nah, itu gimana sih cara kerjanya? Kayak terus yang saya dengar juga itu main ordernya bule, main dolar, iya nggak sih? Iya nggak sih? Kerja koloran, gaji dolaran. Dulu tuh sebenarnya nggak bisa ngegambar sih dulu, Motivasi. karena dulu waktu aku celaka nggak bisa ngapa-ngapain. Emang kalau terpuruk ya udah nispra. Udah nispra. Udah terpuruk, udah tak ada lagi angan. Itu muter otak tuh, bikin apa aja yang bisa jadi uang. Polisi kan, Coba. muter otak dan situasi. Oh iya. Polisi. Iya betul-betul. Ayo lanjut. Terotak. Sebenarnya iseng tuh dulu ngegambar. Ada teman tuh bilang, Ger, kenapa nggak coba diposting atau di Instagram? Wah nggak pede. Dulu sempet gak pede. Nggak pede soalnya ya banyak akun-akun yang lain tuh pada bagus lah. Minder berarti ya. Minder lah. Kayak nembak cewek minder. Tapi dengan keyakinan diri coba bikin Instagram, coba nawar-nawarin ke band bule bisa bilang, dan akhirnya ada yang nyantol. Suka gitu dengan Suka dengan gitu. desainnya Gary. Nah dari situ gambar doang dapat uang gitu. Dan Apa? bukan rupiah. Ya ada yang rupiah, Ada yang rupiah. namanya juga rezeki. Nah dari situ mulai ditekunin lah. Pernah juga ngedesain hijab. Keren. Ya, hijab. Ada hijab di Bandung. Hijab metal? Bukan. Ini hijab Hijab metal. resmi, resmi. Hijab pada umumnya. Iya, hijab Hijab resmi. hijab resmi. Ya begitu. Nah, dari desain kan ada lagi nih Apa? Ganis Taiti. Nah, itu awalnya dari gimana sih? Kok bisa terbentuk? Bisa bikin apa ya? Bukan di bidang fashion atau desain, jadi ke makanan kayak apa? Minuman. Jadi beralih profesi bisa disebut. Boleh kan dari sebuah desainer bisa terjun ke dunia market makanan kan beda juga. Dan Iya. kenapa bisa Gang? Kalau saya ngelihatnya kesempatan ya, kalau ada kesempatan ya ambil aja. Selama itu ngasilin uang, kalau rugiin orang, kiranya. Otak pengusaha ya. Iya. Otak pengusaha. Bisnis gurita. Bener. Nah, untuk Morbid Vision sendiri kan, Iya. sekarang ada yang mau dikeluarin nggak untuk, apalagi kan sekarang bulan Ramadan ya, Iya. memang kan sekarang lagi situasi copit lah, copit. Copit. Nah, untuk ada gebrakan baru nggak dari Morbid Vision atau ngeluarin apa artikel baru? Pengennya sih rencana pengen bikin papan skateboard ya. Wah, papan skateboard. Soalnya lagi mulai pengen main papan lagi meskipun kaki udah nggak karuan. Gara-gara kecelakaan kemarin ya. Masih belum pulih ya? Ya. Tapi emang dulu kan Morbid gimana ya? Emang Terinspirasi terinspirasi dari ya dari musik-musik, dari yang main skateboard keren gitu namanya. Kalau misalkan mereka pakai baju yang kita bikin gitu. punya kebanggaan sendiri.
Nah, ngomong-ngomong dengan sebuah industri fashion nih, local pride kan lagi bangkit nih, lagi naik-naiknya, lagi naik daun lah, apalagi banyak brand-brand baru yang berdatangan. Dari kamu sendiri, apa sih arti dari makna sebuah imitasi? Imitasi apa ya? Imitasi dalam artian ya ngedesainnya desain orang atau dia ngecemplokin. Kan sekarang kan ada ya sudah ambil di ini, nemplok sini, ambil ini, nemplok sini, itu gimana? Pandangan anak sendiri. Gimana ya? Kan semua itu sekarang nggak ada yang original ya, kadang ada yang niru. Tapi kan kalau niru langsung coplok itu kan namanya ngejiplak ya. Ya seharusnya kita apa gitu lah, bedain atau apa gitu, Dimodifikasi lagi. modifikasi lah. Tapi berarti nggak apa-apa istilahnya. Aduh jangan bilang gitu, aku nggak tahu. Iya, maksudnya kan sebuah yang kita tahu kan, sebuah brand itu kan menjual suatu desain. Sedangkan aku sendiri pembuat desain kan, membuat desain sendiri, ngurusin produk sendiri kan. Nah, orang-orang yang sebuah desain kan dimaknai adalah hak ciptanya kan. Dia nggak tahu kita ngebuat desain itu gimana, susah payahnya. Jangan orang-orang sekarang ada desain nih di internet ibaratnya, ambil, nanti simpen, disambung-sambungin. Bukannya itu namanya gimana? Iya sih, nggak kreatif sih. Nggak kreatif. Bisa ya. Tapi padahal kan itu gambar orang ditempelin, ya kurang gimana ya? Melihatnya juga. Kayak nggak ada kreativitas gitu ya. Padahal semua brand kan yang dijual kan kreativitasnya. Iya. Betul. Bukan ya, memang sih semua orang butuh duit ya. Iya. Kita semua butuh uang. Nggak gitu juga caranya. Nah. Ini dan apalagi ya kita sekarang tinggal, kan kita netap di Bandung nih, di Bandung. Bandung udah terkenal lah, identik dengan kota-kota fashionnya. Yang udah terkenal, apalagi brand-brand Bandung kan udah besar. Seorang Godfather brand juga ada di Bandung, si Uncle ya. Itu tapi sekarang banyak orang yang lebih mencari uang ya memang kita butuh uang, tetapi jangan sampai segitunya mungkin ya. Kita harus juga ada nilai jual gitu ya mungkin ya. Kalau dilihat juga brand karakternya gimana. Oh iya benar ya. Nah untuk buat desain sendiri, kamu sendiri kan dari dark art ya? Dark art. Nah gimana caranya sebuah idealis kita ini, dark art ini bisa diterima di pasar global, itu gimana caranya? Itu kita lagi coba. Dalam sebuah apa atau konsep baru, packaging baru atau gimana? Kalau misalkan art tetap gitu sih kalau saya gitu. Cuman mungkin ya bikin apa yang bisa diterima dengan anak muda zaman sekarang. Lebih dikemas mungkin. Lebih dikemas mungkin ya, memasuki anak muda zaman sekarang gitu. Dan desainnya tetap dengan dark art berarti yang identik tengkorak atau apa gitu, tetapi dikemas ada warna. Simpan tengkorak ada warna cerah. Wah, mencerahkan hati. Jadi kalau itu kan gelap, agak cerah dikit. Nah, ini bawakan suatu produk production, bawa nggak? Bawa ya? Ini Oh, topi, terus apa lagi? kaos jaket. Kaos jaket, boleh lihat nih kaos jaketnya nih. Punten bro. Ini yang baru nih. Tuh baru keluar itu. Ini baru keluar. Simple tapi elegan. Iya, tapi kan tetap kayak logo band gitu ya. Iya. Logo band, motor masuk. Anak motor masuk, anak band masuk, anak skateboard juga masuk. Iya. Kalau kata gua, Anak baik juga masuk. anak baik juga masuk. Anak jahat masuk. Anak nakal go. Selain coat jaket apa lagi kan? Topi? Atau Topi. yang sekarang lagi yang kenceng-kencengnya? T-shirt, T-shirt, topi, topi. oh ini. Wah, itu apa tuh? Kayak holder. Gantungan kunci yang nggak tahu. Agak gaul dikit Nggak kayaknya. tahu. Dia udah balik gantungan kuncinya. Jangan cintanya digantung. Gantungan kunci dengan cinta yang digantung. Semua dari desain, semua kan dari buat desain dan buatan sendiri, hasil karya sendiri. Bangga kan? Apalagi bisa dipakai orang lain tanpa hubungan pertemanan. Betul. Itu pernah nggak akan sendiri ngerasain kayak tiba-tiba lagi motoran nih di Bandung, wah baju saya nih ibaratnya gitu, pernah nggak?
Jangankan baju ya, Iya. lihat di helm ada stiker bangga. Oh iya, suatu kebanggaan gitu. Iya. Apa sampai desain kita ngedesain Ah. tulisan ya. Ya mungkin kalau dibilang gimana ya, dapat untung banyaknya rugi sih. Tapi kan kalau ya kepuasan tersendiri, maksudnya kita ngedesain tuh, dibikin baju dipakai sama orang yang gak dikenal, wah bangga. Punya kebanggaan sendiri ya, nggak peduli sama mati atau apa, itu peduli nggak sih? Ya Ada kalau lihat sedikit. namanya bisnis kan pengen adalah buat tambah-tambah jajan lah gitu. Nah, dalam perjalanan motivation, perjalanan suatu karya lah, setiap manusia kan punya, pasti pernah dikomentari lah, dicotehin gitu kan. Apalagi pernah dirugiin, pasti ya mungkin pernah nggak dalam perjalanan itu yang paling kelam berarti kita dirugiin atau dikomentarin, ah udahlah di sana gini atau gimana gitu. Ya ada sih, dulu pernah masalah logo ya, padahal aku nggak ngejiplak orang itu, ada orang, ada advokat luar, Iya. emang advokat gede, Hmm. logonya tuh agak mirip tapi aku nggak ngeliat dia gitu. Terus dia apa namanya, disuruh ganti lah apalah gitu. Ya udah nggak lah. Nah makanya yang suka jiplak tuh dengerin, nanti kalau yang bikinnya tahu kena marah loh. Tadi marahin Oh, iya nanti dimarahin. Karena emang tadi bandnya dulu. ya, iya. iya, karena memang suatu karya itu hak ciptanya besar. Kita harus bisa menghargai seorang seniman lah. Iya. Kita nggak tahu kan di belakang pembuatan itu apa aja yang terjadi. Mungkin kita anak beli rokok susah, beli rokoknya ada kulit kopi, Betul. berapa hari nggak tidur, itu makanya hak cipta tuh mahal. Nah, balik lagi ke band Yan, gimana An? Ambil lagi. Dong, Baik lagi. kan seorang drummer. Berat. Nih kan setelah apa kecelakaan nih 2017, terus pasti belum nggak bisa apa main drum kan Nggak bisa. awal. Nah kalau buat sekarang gimana nih? Udah agak pulih atau udah agak bisa lagi mainin alat musik drum tersebut? Bisa sih. Dulu ya waktu awal-awal lagi main drum nih, setelah kecelakaan masih belum bisa jalan dulu. Terus teman saya, gitarisnya bilang, ayo recording. Dan aku bilang go. Pas masih pakai tongkat Hmm. rekaman. Ya. Wah, Gelo. itu gimana banyak musik Kan tanya double pedal tuh. Iya, identik. Iya. Terus jadi gimana? Jadi sepedal. Double pedal tetap. nyeri itu kan. Linu tuh. Lino. Iparas 2 kali ya. 2 kali saya recording setelah operasi. Wow. Yang single pertama beroperasi di sini ada benjolan. Dan itu recording berdarah. Waduh. Yang kedua yang itu habis patah kaki. Dia mungkin duduknya nggak kerasa, kalau berdiri kerasa. Oh, pas masih duduk mungkin masih main nggak terasa gitu ya. Tapi kalau lagi berdiri jalan agak pincang lah. Pas dirinya mungkin baru kerasa gitu. Wow. Terus jadi dari perbedaannya dari dulu dan sekarang setelah pas kecelakaan musibah itu yang paling kerasa sampai sekarang. Iya, Taki juga sekarang masih di pen, masih. tapi masih lanjut lah kalau mau ngedrum Ya, masih lanjut. lanjut. Tapi kalau kata gua skill masih keren. Keren. Iya, Masih keren. masih banyak yang keren. Nah, setelah operasi sekarang karena poros gak ada tuh, lagi vakum. Ada rencana buat Gebrakan baru, bikin band lagi gitu yang agak solo. project baru. Sebenarnya ada band baru, iseng Iseng. bikin berdua band, tapi beda negara. Itu gimana itu? Itu gimana? Iseng sama gitar satu yang di sana, Di mana tuh? Di Australia. Austria. Ah, Bikin iseng-iseng. Emang gimana ya? Emang suka bikin lagu, suka ngeband buat, kata bahasa Belandanya mau bar bete. Itu mah bahasa Sunda, coy. Ya bar Kira bete. bahasa, serius, gua kira bahasa Belanda beneran. Si anjing. Bahasa Sunda. Ya bikin band
emang iseng sih, emang dia recording kita dikirim ke saya Via lewat apa? email filenya. terus saya recording di sini, kita kirim lagi. Tapi emang bikin band bukan buat manggung. Buat didengerin doang. Buat yang isi waktu luang Iya, gitu. masih luang. Biar nggak mati lah skillnya. Kan banyak tuh yang bikin band emang gak manggung. Nah, Nah, contohnya yang nggak manggung, pasti kan ada tuh band-band luar negeri yang pasti akhirnya juga tau lah apa aja sih band apa aja yang punya lagu tapi dia nggak pernah manggung gitu. Ada Darkthrone Darkthrone dari Norway, dari Norwegia, Burzum mungkin. Burzum mungkin, Kalau dari Swedia, Bastard Price. itu buat lagu doang tapi nggak manggung. Iya, tapi dia ngeluarin album aja. dan itu pun terkenal sampai seluruh dunia. Iya. Betul ya? Ya, itu Darkthrone itu cuman manggung sekali kan masalah dulu. Sekarang ya album aja terus keluar. Tapi Album terus keluar. siapa yang nggak tahu Darkthrone? Iya. Sekarang siapa yang nggak tahu Darkthrone tapi dia nggak pernah manggung ya? Ya, cuma pernah. Ini kan, dan di dunia musik nih banyak orang-orang yang dia buat band, tapi gak cepat gitu maksudnya. Lu buat band, Big Bang Record dulu ada Instan album, ya ada album, tapi nggak berlangsung lama. Iya. Nanti ada lagi buat band lagi, berlangsung lama. Ya kan, gitu gimana pandangan sendiri nih dalam dunia musik? Mungkin gimana ya? Kalau ya karena instan itu, kan kalau saya pribadi ya bikin band dari awal merintis, ya mah uperiheun lah intinya. Apa kan bahasa Indonesia-nya? Uperiheun, Bahasa Indonesia teh Sakit-sakitan gitu ya? struggle. Bahasa Inggris mah, bahasa Inggris struggle. Struggle, bahasa nggak tahu. Struggle. Struggle nanti artinya. Kuat. Ya intinya ya Tahan. gimana ya? Jadi mungkin jadi pondasi lah, jadi lebih kuat. Terus sama personil juga lebih terbuka. Kalau misalkan kadang yang bubar itu kan ada beda pendapat. Iya. Nah dalam Epor sendiri kan berapa watak nih, ada berapa personil kan beda-beda watak. Ada dalam situ pernah dimana salah diskusi itu gimana nanggulanginnya? Kadang ada yang nggak sependapat, ada yang keluar. Oh, karena Epor sendiri pernah merasakan itulah dalam Ya. perjalanan. Vokalis 2 kali ganti. Mas 2 kali ganti. Ya. Dan sekarang tinggal tersisa bertiga. Kan sudah bertiga. Termasuk yang di Australia. Ya, Australia. Nah, untuk Australia sendiri ada nggak angan-angan untuk bisa bangkit lagi nih, Bate? Ada pengen terjun lagi ya? Tahun berapa? Tahun berapa? Kira-kira. Atau gimana? Udah ada omongan-omongan. Belum sih, tapi lagi prepare album buat kedua. Wih, mantap. Ditunggu albumnya. Melalui dari itu dikirim-kirim file itu. Atau Ya bisa begitu. Bisa Atau begitu. enggak yang mungkin Dia pulang. pulang kampung. Nggak apa-apa kalau nggak boleh pulang Nggak kampung. apa-apa, mudik boleh. Mudik nggak boleh, pulang kampung. Pulang kampung boleh. mudik yang nggak boleh ya? Mudik nggak boleh. Kata si dia. Kasih dia. Aduh. Iya. Berarti ya dalam perjalanan sebuah karya lah band, kita harus bertahan lah, struggle, jangan pernah putus asa dulu. Iyalah. Harus Sama, konsisten. Iya, sama kayak bisnis tuh sama kayak gitu. Intinya. Konsisten lah yang paling penting ya. Iya. Karena semua orang pasti bisa memulai suatu, tapi konsistennya yang susah. Nah, buat Kang sendiri nih, yang apa yang bisa Kang kasih motivasi lah mungkin ya buat orang-orang baru yang Iya. di bawah kita mungkin ya umurnya, yang orang-orang anak-anak SMP udah mulai kenal band musik, apa sih motivasi buat mereka biar terus-terusan? Ya jalani terus apa yang kamu suka, meskipun banyak yang nggak suka atau apa, jalanin aja. Bodo amat lah gitu. Bodo amat lah. Mau omongan orang gitu. Dulu juga ya bikin band, iPados, banyak yang ngehina, Pernah dialamin juga. kalau dialamin, Itu dihina gara-gara kenapa? ya nggak tahu. Mungkin pandangan Mungkin pendapat, musiknya ya, beda gitu. dari yang lain atau Ya, musiknya nggak tahu kenapa ya, aku juga Kalau kata- bingung. Kan sekarang lagi musim netizen ya. Iya, itu musuh. Ya, Netizen. Iya. Tapi dah bodo amat lah. Udah. Yang penting kita suka lakuin, saja yang ngerugiin orang itu aja.
kita udah nggak bisa maksa untuk orang lain suka sama Nah, kita. itu. Ya, Kita bisa ngerasain orang lain suka kamu sama. suka lah sama band saya atau suka sama brand saya kan nggak bisa gitu, nggak bisa Iya. dipaksakan. Tapi kita harus saling mendukung mungkin ya baiknya. Ya iyalah itu Iya, harus. Merangkul, jangan sampai menjudge, wah dikatain. Iya itu betul. Benar. Intinya saling mendukung lah. Apalagi di sesama musisi, sesama apa pedagang baju lah ya. Kalau saling Pedagang. menjatuhkan Ya. ya. Dan musuh kita sebenarnya bukan brand lain atau band lain, tapi bootleg, Nah, bootlegan, berarti kan apa? bootlegan teh, namanya Peniru. namanya bootleg lah. Berarti apa? Tapi kalau bootleg, saya juga pernah nge-bootleg baju band sih. Suatu Tapi kalau perjalanan. misalkan brand, Tapi nggak dijual hmm, untuk dipakai sendiri. Oh, nggak dijual. Hmm. Wah, mahal nih buat aja. Mungkin gitu ya, pikiran. Satu mahal, Iya, kedua emang susah gitu. nyarinya. Tapi kan emang ini suka band inilah gitu, tapi susah bajunya mahal pula. Heeh. Udah nggak apa-apa nyablon aja gitu. Tapi nggak untuk dijual. Untuk dijual untuk dikonsumsi sendiri. nah kan selain itu juga yang kita tahu Tiger itu hobi juga tuh ngoleksi baju band, kaset, terus Jadi galau. apa lagi ya, pokoknya yang berbau-bau band-band gitu. Nah, itu gimana sih bisa sampai sebanyak itu ngoleksi baju, sebanyak itu ngoleksi kaset? Ya karena itu karena ya suka ya gimana lagi, susah kalau suka. Tapi kan mahal baju band luar tuh. Iya, buat menyisihin uang. Apalagi yang ori kan? Apalah arti sebuah uang demi sebuah hobi. Baratnya ya udahlah, saya makanin dulu lah Ya. demi suatu dapetin ini gitu ya. Intinya nugget lah. oh iya, Ya, makan dulu tuh. intinya sebelum punya istri mah nggak apa-apa lah. Lagi sendiri masih sendiri nih. Si Dan jomblo nggak? Sudah. Aduh. Ntar aku kasih pekerjaan. Mau diulik apa lagi? Hmm? Mungkin ada yang pengen disampaikan uliknya. Kamu mau ngebahas apa? Enggak sih. Itu nanya-nanya. Udah. Jangan ya, udah nih. Nah, berarti ya dari sebuah dari sebuah perjalanan hidup lah mungkin ya, semuanya pernah kita usahain. Yang pasti mah kita harus konsisten, struggle, Konsistensi. harus bertahan dengan apapun yang celotehan orang gitu ya. Gagal coba lagi. Ya clothing saya nggak laku nih, gagal, jalanin aja. Kita Dan- juga bakal nemu. Pernah dengar dari siapa gitu? Kalau punya usaha sukses harus 7 kali dulu gagal. Katanya. Katanya. Nggak tahu dari siapa saya juga. Tapi itu menurut kamu benar nggak? Menurut saya Menurut Benar gak benar sih, tapi ya intinya kalau gagal ya harus terus lah, benar lagi. konsisten. bangkit lagi ya berarti. Kita gitu. Pengen ya. Nanti Morbid Vision bakal ngeluarin skateboard nih yang bakal ditunggu ya. Rencana yang sama album Aiperos Nah, yang yang- kedua. ya kita doain lah semoga cepetnya lah terwujud Ya, ini semuanya. udah pada nggak sabar ini para pendengar Aiperos sudah pada kangen. Mana nggak ada. Iya ini Oh, di iya. belakang. Siap. Ya, Woi. ada 5 pertanyaan ampuh nih. Aduh, ampun. Ampuh ini mah ampun. Ampun. Dari yang pertama, Jawab cepet nih, jawab cepet. jawab cepat. One, two, tiga. Maternal Hastib. Hastin, Kenapa? brand teman saya. Teman saya, tapi di balik itu mungkin ada sesuatu Emang hal. bagus ya. Bagus, saya, keren. saya suka. Dua. Nih, yang kedua nih lagi pakai baju dad nih. Dad atau cover letak? Dad. Kenapa? Hah? Israel. Istri. EP atau album? Album. Taiti atau Ganis? Hah? Salah. Kalah. Green tea atau Taiti? Taiti. Kenapa? Kan saya jual Taiti. Oh, iya. Green juga jual. Oh, ini juga jual. Nomor 5 nih.
Terakhir nih. Cewek. Anjir. Cewek. Anjir, susah kali ini. Au Karin hanya Geraldine. Hanya Geraldine. Oh. Kenapa? Ya, kenapa? Aduh. Terbaik, bro. Gede. Hah? Gede. Apanya gede ya? Aduh, apa? Otaknya gede. Oh, Otaknya gede. Gede, pemikirannya gede. Iya. Wah, udah terjawab nih semuanya nih, keren. Terima kasih Kang Gary udah datang Ya, sama-sama. di kamar gelap ngobrol santai. Terima kasih. Semoga dari Mode Division dan Iperos apa yang pengen direncanakan segera terwujud semuanya. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang nonton, kalau suka silakan like, comment, dan share. Kalau nggak suka silakan di dislike. Kalau kalian punya masukan ya silakan di komen-komen di bawah. Terima kasih buat Kang Gary untuk semuanya telah berbagi apa yang bisa dibagi. Terima kasih dan salam kenal.